Ini adalah sebuah kisah seorang gadis cantik yang berumur 25 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia menjadi korban pembunuhan sadis oleh seorang laki-laki yang merupakan warga dari desa Padang Pariaman dan yang membuat pilu. Ternyata tubuh korban dimutilasi dan satu persatu sisa tubuh korban ditemukan di lokasi dan waktu yang terpisah. Namun sebelumnya silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mengetahui cerita terbaru lainnya. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Septia Ananda, 25 tahun, menjadi korban pembunuhan sadis oleh tersangka Satria Juhanda alias Wanda. Tersangka bukan kali ini saja membunuh perempuan secara sadis. Pria yang berusia 25 tahun ini bernama Satria Juhanda alias Wanda juga dituduh membunuh pacar dan seorang perempuan yang menghilang pada awal 2024. Keluarga korban ingin para pelaku diganjar hukuman yang setimpal. Aktivis perempuan di Sumbar dan seorang komisioner Komnas Perempuan menyebut kasus pembunuhan ini sebagai femisida, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang paling ekstrim dan brutal. Mereka menyuarakan agar proses hukum terhadap tersangka pelaku femisida dipisahkan dari proses hukum pembunuhan biasa. Weni, wanita berusia 54 tahun, yakni ibu kandung dari korban, menangis sepanjang waktu saat tamu-tamu datang mengucapkan bela sungkawa atas kepergian putri semata wayangnya. Tubuh Weni hanya bisa terkulai duduk di kursi dalam rumahnya. Tangisnya kadang pecah saat ia mendengar tamu-tamu mengucapkan bela sungkawa atas kematian putri semata wayangnya, Septia Ananda. Wanita ini akrab dipanggil dengan Nanda. Ditemukan meninggal dengan tubuh yang tidak utuh di Sungai Batang Anai pada Selasa 17 Juni. Das Rizal, ayah Nanda dan suami dari Weni, berada di luar rumah. Dia duduk terkulai di bawah tenda biru, ditemani rekan-rekannya. Kalau bisa, saya yang mengeksekusinya. Kalau dihukum, saya siap. Kalau nggak bisa, hukum mati saja, kata Das Rizal saat diwawancarai wartawan. Pria yang berusia 58 tahun ini bekerja sebagai sopir beberapa kali berusaha menahan tangis, terutama ketika ia berharap potongan jenazah putrinya segera dikebumikan. Karena ini sudah kejadian kan, katanya dengan mata berkaca-kaca. Saat ini, jenazah perempuan 25 tahun tersebut berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk kepentingan penyelidikan. Sembari mengatur nafas, Das Rizal pelan-pelan menceritakan apa yang terjadi. Kami menyadari kalau Nanda hilang itu sejak hari Minggu, tanggal 15 Juni malam. Karena paginya dia masih di rumah, katanya. Pada Minggu, tanggal 15 Juni pagi, Nanda sempat pergi ke sebuah pesta pernikahan bersama kedua orang tuanya. Sepulangnya dari acara itu, ia mengutarakan rencananya pergi ke tempat tantenya di kota Pariaman. Tapi sebelum itu, ia sempat meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke tempat temannya. Katanya hanya pergi sebentar saja, tambah Das Rizal. Tapi, buah hati yang ditunggu tak kunjung kembali sampai malam tiba. Das Rizal mencari tahu keberadaan anak bungsunya itu ke tempat teman-teman yang diketahui oleh keluarganya. Saya sudah mencari ke rumah temannya yang ada di daerah bandara Kota Pariaman dan beberapa temannya yang lain, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Meski tidak membuahkan hasil, Das Rizal tetap berusaha untuk mencari tahu keberadaan Nanda melalui teman-temannya. Pencarian Das Rizal itu terhenti pada hari Rabu, tanggal 18 Juni lalu saat ia menerima telepon dari anggota polisi. Dari polisi itu mengabarkan bahwa potongan tubuh itu adalah anak saya. Setelah mendapatkan kabar itu, saya langsung berangkat ke Rumah Sakit Bayangkara.
Polda Sumbar. Saat sampai di rumah sakit, ia langsung melihat potongan tubuh, kepala, tangan, dan kaki yang saat itu baru ditemukan polisi. Saya mengenali bahwa itu adalah anak saya dari hidung, gigi, dan kakinya. Saat mengetahui hal tersebut, ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya menatapi potongan jasad anaknya yang dibunuh dengan sadis oleh para pelaku. Hingga saat ini, potongan tubuh anaknya masih berada di RS Bayangkara untuk keperluan penyelidikan. Tapi, Dasrizal berharap agar jenazah putrinya segera dimakamkan dengan layak. Saya berharap jenazah anak saya bisa segera dikeluarkan. Kalau bisa, sekarang dikeluarkan dari rumah sakit, akan saya kebumikan langsung anak saya. Dasrizal menceritakan bahwa anak bungsunya itu adalah sosok yang tertutup dan sangat jarang bercerita dengannya. Meski tidak membuahkan hasil, Dasrizal tetap berusaha untuk mencari tahu keberadaan Nanda melalui teman-temannya. Pencarian Dasrizal itu terhenti pada hari Rabu, 18 Juni. Lalu saat ia menerima telepon dari anggota polisi. Dari polisi itu mengabarkan bahwa potongan tubuh itu adalah anak saya. Setelah mendapatkan kabar itu, saya langsung berangkat ke rumah sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Dan saat sampai di rumah sakit, ia langsung melihat potongan tubuh, kepala, tangan, dan kaki yang saat itu baru ditemukan polisi. Saya mengenali bahwa itu adalah anak saya dari hidung, gigi, dan kakinya. Saat mengetahui hal tersebut, ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya meratapi potongan jasad anaknya yang dibunuh dengan sadis oleh pelaku. Menurut kepolisian, menyatakan bahwa potongan jenazah anaknya itu bisa diambil setelah dilakukannya otopsi. Butuh waktu selama 15 hari dan jenazah anak saya baru boleh dibawa untuk dikebumikan. Biasanya, dia kalau sudah pulang ke rumah itu langsung masuk ke dalam kamar dan tidak keluar lagi. Ia juga mengaku putrinya jarang keluyuran keluar rumah ataupun pergi dengan seorang pria atau membawa pria ke rumahnya. Tapi kalau saat dia berada di luar, saya juga tidak tahu bagaimana dia. Yang jelas, anak saya ini tidak pernah keluyuran. Ia juga mendengar bahwa motif pembunuhan terhadap anak yang dilatar belakangi oleh hutang. Berdasarkan keterangan polisi dari tersangka, korban memiliki hutang 3,5 juta kepada tersangka. Namun Dasrizal meragukan pengakuan tersangka itu. Kalau memang karena hutang, kenapa dia tidak mengambil handphone anak saya atau sepeda motor yang digunakan oleh anak saya? Kepolisian menemukan sepeda motor dan ponsel korban tidak jauh dari lokasi penemuan potongan jenazah korban. Dan Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir mengatakan kasus mutilasi terungkap sejak penemuan potongan tubuh di Sungai Batang Anai pada Selasa, 17 Juni. Dan dari potongan tubuh tersebut, tim melakukan penyelidikan soal dugaan pembunuhan. Dan keesokan harinya, ditemukan potongan kepala, kaki, dan tangan kiri di lokasi yang cukup jauh dari penemuan tubuh tersebut. Setelah mengetahui identitas korban, Faisal mengatakan polisi langsung menyelidiki orang-orang yang terakhir bersama korban. Didapati bahwa terduga pelaku adalah inisial SJ ini yang kemudian langsung kami amankan pada Kamis 19 Juni dini hari. Awal mulanya, tersangka menyangkal perbuatan dan bersikeras tidak mengetahui tentang potongan mayat tersebut. Kita mencoba melakukan cara pendekatan lainnya yang membuat pelaku ini menyadari kesalahannya dan mengakui perbuatannya. Dari penyelidikan, kepolisian mengatakan motif tersangka membunuh korban karena hanya ada masalah hutang. Pengakuan pelaku karena hutang sebesar 3,5 juta yang tidak kunjung dibayar. Setelah tersangka ditahan, tim Satreskrim Polres Padang Pariaman menginterogasi secara mendalam kaitan pria itu dengan kasus 2 mahasiswi yang hilang pada awal 2024. Pelaku mengaku bahwa dirinya juga telah membunuh 2 orang mahasiswa yang merupakan kekasihnya dan teman dari kekasihnya, serta jasadnya dibuang di dalam sumur. Faisal pun mengatakan polisi sudah membongkar sumur yang ada di sekitar rumah tersangka. Hasilnya, polisi menemukan tengkorak kepala yang ditengarai adalah korban pembunuhan atas nama Siska. Siska Octavia Rusdi atau Cika dan
Ade Gustiana yang dinyatakan hilang pada bulan Januari 2024. Masih berdasarkan keterangan polisi, tersangka membunuh Cika karena cemburu. Adapun Ade Gustiana dibunuh karena dituduh ikut mendukung kedekatan Cika dengan pria lain saat mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A.A. Regi, mengatakan polisi masih melakukan pemeriksaan dan mencari bukti-bukti lainnya, termasuk 4 potongan tubuh Septia Ananda yang masih belum ditemukan sampai saat ini. Untuk potongan tubuh yang telah kami temukan sampai saat ini adalah tubuh, tangan kiri, paha, kepala, kaki kiri, dan kami masih mencari 4 potongan tubuh lainnya. Selain itu, polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban dan tersangka lainnya yang berkaitan dengan kasus-kasus pembunuhan ini. Sampai saat ini, untuk pelaku 1 orang dan untuk korban saat ini 3 orang itu, dan kami masih melakukan pendalaman soal kemungkinan lainnya. A.A. Regi mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman modus pelaku dalam melakukan pembunuhan dan kemungkinan motif lainnya. Kasus pembunuhan berantai ini disebut pendiri Yayasan Nuraini Perempuan Yefrina Heriani sebagai kasus femisida. Karena memang ada pembunuhan dengan alasan kebencian, cemburu, dan ada ideologi patriarki di dalamnya, dan korbannya adalah perempuan, terutama yang menjadi pacarnya. Lalu ada perempuan lain yang dibencinya karena menghubungkan pacarnya dengan lelaki lain. Menurutnya, kita berharap agar seluruh orang di Indonesia speak up, dan kita harus menyadari bahwa kekerasan berbasis gender itu bukan persoalan individu, tapi ini merupakan persoalan masyarakat dan pemerintah, dan kita menjadi pelindungnya. Dan perempuan yang bunuh diri lantaran mendapat rangkaian kekerasan juga disebut sebagai femisida. Menurutnya, juga ada penyakit-penyakit tertentu yang secara psikis kemudian punya kecenderungan penyakit perempuan.